Shalom GC, kembali lagi di GC Online Service minggu ini. Hari ini kita akan membahas tentang Brave Version of Me, yaitu perubahan karakter menjadi pribadi yang lebih berani. Firman Tuhan minggu ini akan dibawakan oleh mentor kita, yaitu Stefani Faustiana, yang pastinya akan lebih dalam lagi mengajari kita tentang menjadi pribadi yang lebih berani dalam Kristus. Sebelum itu, marilah kita membaca firman Tuhan di Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, kasih-Mu, yang masih boleh kami rasakan sepanjang hidup kami. Nafas-Mu yang masih boleh kami hirup di sepanjang hari kami. Dan semua hal baik yang boleh Engkau berikan dalam hidup kami sampai detik ini. Tuhan, biarlah Engkau yang berkati pada kami dari awal, puji-pujian, penyembahan, khotbah, bahkan sampai akhir dari acara ini, Tuhan. Biarlah melalui ibadah kami hanya nama-Mu yang kami puji dan kami muliakan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami yakin semua yang terjadi di bangsa kami itu semua adalah rencana-Mu, Tuhan. Dan rencana-Mu itu baik. Tuhan, kami juga percaya bahwa Engkau yang akan pulihkan Indonesia dari COVID-19, ya Tuhan. Engkau yang jagai, Engkau yang sertai, Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu itu selalu sempurna di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu, haleluya. Amin. Halo teman-teman JC. Ayo kita semua bangkit berdiri dan kita melompat bagi Tuhan. Are you ready? Semua tepuk tangan ya. And sing. Whatever comes, whatever goes, there is one thing that I know. You are faithful. Yeah, you are faithful. So I speak out your word. It has the power to change my world. Yeah, you're my breakthrough. Yeah, you're my breakthrough. So I will trust. Now we'll trust you. Now we'll trust you. You are never-ending river, flowing full of power, washing over me. And I will run into the water. Jesus, take me deeper, saturating me. In the midst of despair, say you are God, and you are there. You're always with me. Say you're always, and I will trust you. I will trust you. Now we'll trust you. You are never-ending river, flowing full of power, washing over me. And I will run into the water. Jesus, take me deeper, saturating me. I don't care what it looks like. I'm diving in. Nothing will stop this passion. I'm praising Him. I don't care what it looks like. I'm diving in. Nothing will stop this passion. I'm praising Him. Yeah. I'm praising Him. Yeah. Come on, raise your hand and say, you are never-ending river, flowing full of power, washing over me. Say what? And I
Kau boleh siapkan hatimu saat ini, pikiranmu, biar semua tertuju sama Tuhan. Sebab hari ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan, mau menyembah Sang Raja, teman-teman. Katakan, ku berjalan dalam lembah yang kelam, tak ku rasa akan adanya harapan. Tersadarku langkahku telah berhenti. Kau tunjukkan jalan hidupku yang baru. Segala yang ada padaku, semuanya itu darimu. Karena ku tahu rencanamu, karena ku tahu itu yang terbaik. Karena kau Bapa tinggal di dalamku, kau satu yang ku perlu di hidupku. Oh, kembali dari awal kita katakan pujian ini. Ku berjalan dalam lembah yang kelam, tak ku rasa akan adanya harapan. Tersadarku langkahku telah berhenti, dan kau tunjukkan jalan hidupku yang baru. Katakan segala yang ada, segala yang ada padaku, semuanya itu darimu. Segala yang ada padaku, semuanya itu darimu. Karena ku tahu rancanganmu, karena ku tahu itu yang terbaik. Karena kau Bapa tinggal di dalamku, kau satu yang ku perlu. Karena ku tahu rancanganmu, karena ku tahu itu yang terbaik. Karena kau Bapa tinggal di dalamku, kau satu yang ku perlu di hidupku. Kau satu yang ku perlu. Tak
pernah kau tinggalkanku. Rohmu penuhiku. Ku yakin kau bersamaku selamanya. Tak pernah kau tinggalkanku. Rohmu penuhiku. Ku yakin kau bersamaku selamanya. Selamanya. Tak pernah kau tinggalkanku. Rohmu penuhiku. Ku yakin kau bersamaku selamanya. Oh selamanya. Karena ku tahu rancanganmu. Karena ku tahu itu yang terbaik. Di dalamku kau satu yang ku perlu. Karena ku tahu rancanganmu. Karena ku tahu itu yang terbaik. Karena kau Bapa tinggal di dalamku. Kau satu yang ku perlu di hidupku. Kami tahu kau satu yang mampu pulihkan hidupku, Tuhan. Mari kau angkat penyembahanmu saat ini, teman-teman. Kau boleh letakkan harapanmu sama Tuhan saat ini. Kau boleh letakkan masa depanmu sama Tuhan saat ini. Karena di dalam Tuhan, kau gak akan pernah kecewa, teman-teman. Serahkan padanya segala kekhawatiranmu. Berserah hanya padanya. Yesus, Yesus, Kau yang penuhi kami. Ya Roh Kudus, selamanya, selamanya, selamanya Bapa. Yesus, Yesus. There is power in the name of Jesus. Say, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Say, there is power in the name of Jesus.
falling, and I hear the chains falling, and I hear the chains falling. And I hear the chains falling, and I hear the chains falling, and I hear, Lord, and I hear the chains falling, and I hear the chains falling. I hear the chains falling, and I hear the chains. Come on, sing. And I hear the chains falling, and I hear the chains falling. Come on, raise your hands. I hear, and I hear the chains falling. I hear, and I hear the chains falling. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. And to break every chain, break every chain, to break every chain, to break every chain, break every chain, to break every chain, to break every chain. Sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami masih bisa menyembah-Mu bersama-sama Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, Kau masih menyertai kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah fokus kami tetap tertuju sama Engkau ya Bapa. Kami bawa ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Saya harap kita semua tetap dalam keadaan yang luar biasa ya. Nah, sekarang udah siap belum nih untuk dengerin firman Tuhan? Yuk yang siap, boleh siapin hatinya, boleh siapin posisi terbaik, dan juga buku catatan kalau teman-teman mau catat, biar kita bisa dapat rema sama-sama ya hari ini. Nah, kita ada di bulan September nih, masih dengan tema bulan yang sama, yaitu character makeover atau perubahan karakter. Kalau kita berbicara tentang perubahan atau makeover, itu berarti adanya perbedaan nih dari yang dulu menjadi seperti sekarang. Jadi dulu itu akan berbeda dengan keadaan kita sekarang. Yang lagi tren itu biasanya makeover penampilan gitu ya. Biasanya nih anak-anak yang baru masuk, teman-teman yang baru masuk sekolah ke SMP maupun SMA gitu ya, akan berbeda dengan ketika mereka masih di SD. Mungkin waktu di SD masih pengen yang lucu-lucu, imut-imut gitu ya, yang cewek-cewek masih pengen kuncit dua, kemudian pakai yang serba pink gitu ya. Tapi ketika masuk SMP atau SMA udah mulai pengen diurai rambutnya gitu kan, pengen di-curly-curly bahkan gitu ya rambutnya. Nah, ada perubahan penampilan. Begitu pula dengan cerita Cinderella nih teman-teman. Cinderella pernah ada di masa glow up. Nah, glow up itu tren masa sekarang ya.
Jadi kalau Cinderella itu pernah ada di kondisi dia itu biasa-biasa aja, tapi karena dia harus menghadiri pesta yang diadakan oleh raja, dia sempat bingung mungkin ya, keadaannya dia saat itu bingung harus pakai baju apa gitu kan, bagaimana make upnya gitu. Tapi ternyata tiba-tiba datang sang penolongnya dia gitu kan, ada ibu peri. Tiba-tiba ibu peri langsung makeover Cinderella, dia menjadi putri yang berbeda gitu ya. Dia jadi lebih cantik dengan make upannya, kemudian dengan gaunnya yang pasti sesuai dengan kriteria pesta, sehingga dia bisa siap untuk mengikuti pesta. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Cinderella itu mengalami makeover penampilan. Dia mengalami perubahan dalam segi sesuatu yang terlihat di luar. Tapi yang mau Jisi bahas itu bukan perubahan yang terlihat di luar, tapi lebih kepada perubahan yang ada di dalam diri kita. Nah, perubahan itu yaitu adalah karakter kita. Di minggu kemarin, Chess Devi udah bahas nih, dalam kita bisa merubah karakter kita, ada yang namanya proses. Kita harus siap untuk diproses. Kalau Cinderella, dia berubahnya dalam jangka waktu yang pendek, bisa dikatakan dalam sekejap dia bisa berubah gitu kan. Dalam satu malam dia bisa berubah. Tapi perubahannya itu pun hanya sementara, teman-teman. Dia bisa kembali lagi karena udah lewat tengah malam gitu kan, dia jadi gadis biasa lagi. Nah, berbeda dengan kita. Yang Tuhan harapkan adalah perubahan yang tidak drastis, tapi perubahan yang melalui proses dan itu bisa bertahan lama. Bahkan perubahan ini akan terus meningkat gitu loh. Nah, perubahan itu adalah perubahan karakter. Nah, Chess TV udah bahas juga di minggu kemarin, itu dalam versi diri kita yang lebih baik gitu kan. Nah, ada dua karakter yang Chess TV bahas, itu adalah murah hati dan juga rendah hati. Dan hari ini secara khusus yang akan saya bahas itu adalah versi diri kita yang lebih berani. Ketika Cinderella udah mengalami makeover itu, dia bisa berani nih ngikutin pesta. Sama seperti kita. Ketika kita sudah mengalami perubahan dalam karakter kita, maka kita akan bisa lebih berani untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, sekarang pertanyaannya, perubahan karakter seperti apa sih, atau karakter apa sih yang Tuhan pengen ada dalam diri kita? Nah, kita bisa belajar dari Yosua. Kita akan buka ayatnya di Yosua 1 ayat 6. Nah, tapi di Yosua 1 ayat 6 ini saya mau bacakan dalam versi bahasa Indonesia masa kini ya teman-teman. Hendaklah engkau yakin dan berani, sebab engkau akan memimpin bangsa ini sewaktu mereka menduduki negeri yang kujanjikan kepada nenek moyang mereka. Oke. Nah, kalau teman-teman lanjutin ayatnya, nanti di sini Tuhan akan ulangi lagi kalimat yang sama, yaitu yakin dan berani. Kita tahu Yosua itu adalah penggantinya Musa. Ketika Tuhan panggil Yosua, Tuhan ada kasih pesan penting nih, diulang-ulang gitu kan, dari ayat 6, 7, 8, 9 gitu kan. Tuhan ulang-ulang dengan kata-kata yang sama, yaitu diharapkan Yosua tuh harus bisa yakin dan juga berani. Kita tahu bahwa Yosua itu sebelumnya hanyalah anak muda biasa gitu kan. Tapi ketika Tuhan mau utus Yosua, Tuhan gak pengen Yosua itu biasa-biasa aja. Jadi Tuhan pengen Yosua itu luar biasa. Untuk bisa luar biasa itu Tuhan pengen ada dua karakter. Dua karakter ini yaitu yakin dan berani. Nah, dua karakter ini penting buat Yosua karena Tuhan tahu ke depan ada begitu banyak rintangan yang akan dihadapi sama Yosua. Jadi Yosua harus punya dua karakter ini biar dia bisa melalui rintangan itu. Nah, dua karakter ini apa sih? Yang pertama kita bahas dulu dari sisi berani. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu courage gitu kan, keberanian. Setiap kita pasti pernah mengalami masalah gitu kan. Dari tokoh Alkitab pun kita bisa tahu Yosua pada saat dia membawa bangsa Israel pertama kali ya dalam kepemimpinannya Yosua harus menyeberang sungai Yordan gitu. Itu adalah masalah pertama dia gitu kan, rintangan pertamanya.
Kemudian teman-teman tahu Daniel harus masuk ke dalam gua singa gitu kan. Di situ juga dia harus mengalami masalah. Kemudian Sadrak, Mesak dan Abednego kita juga tahu mereka masuk ke dalam dapur api, itu juga masalahnya mereka. Kemudian yang paling nggak kalah menarik itu adalah ceritanya Daud melawan Goliat. Nah, seringkali ada Goliat dalam diri kita, dalam hidup kita. Ada masalah yang seolah-olah membuat kita itu jadi takut, teman-teman. Jadi takut, jadi tidak berani untuk melangkah. Padahal Tuhan tuh punya rencana atas hidup kita. Kalau kita stuck di situ, ya kita nggak akan bisa sampai ke rencananya Tuhan. Nah, sama halnya yang terjadi pada bangsa Israel pada saat mereka di bawah kepemimpinan Raja Saul. Kita baca dulu ya ayatnya. Ada di 1 Samuel 17 ayat 24. 1 Samuel 17 ayat 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Nah, ini adalah respon dari bangsa Israel ketika mereka berhadapan dengan Goliat. Jadi ceritanya mereka udah berhadapan nih dengan bangsa Israel, bangsa Filistin maksudnya. Jadi Filistin dengan Israel sudah berhadapan. Tiba-tiba di barisan Filistin itu keluarlah satu orang, yaitu Goliat, yang begitu menyeramkan, dia raksasa gitu kan, begitu menakutkan, sehingga dikatakan di ayat ini mereka menjadi sangat takut. Nah, itu adalah responnya bangsa Israel. Dan kita lihat bagaimana sih responnya Daud. Ternyata teman-teman, responnya Daud itu berbeda dengan bangsa Israel. Kita lihat di ayat 1 Samuel 17 ayat ke-32. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Nah, di sini menunjukkan Daud itu punya karakter berani. Ketika semua orang takut, Daud itu nggak ikut-ikutan takut. Justru dia bisa menenangkan semua orang. Dia bisa bilang, "Jangan tawar hatimu karena dia itu Goliat," gitu kan. Ibarat kita bisa bilang bahwa jangan tawar hati karena masalah yang gini gitu kan. Jangan tawar hati, jangan takut dengan dosa kita gitu kan. Jangan takut dengan kepahitan yang ada gitu kan. Daud itu sedang berbicara seperti itu ke bangsa Israel. Dia bisa menunjukkan keberaniannya. Nah, harusnya kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti Daud. Sekalipun mungkin keadaan itu semuanya sama gitu kan, sama-sama takut. Bukan berarti kita bisa ikut-ikutan jadi takut. Nah, justru di sini kita harus belajar menjadi berbeda. Kita nggak boleh sama dengan dunia. Nah, mungkin contoh simpelnya gini, kita kan teman-teman nih masih online nih di rumah ya. Mungkin sebentar lagi akan mulai masuk sekolah juga. Kita ambil contoh ketika kalian masih online. Nah, ketika kalian sekolahnya online mungkin ada banyak rintangan tentunya, ya nggak, ada banyak Goliat, ada banyak gua singa gitu yang kalian hadapin ya. Bisa jadi kalian nggak mengerti materinya, gurunya jelasinnya kurang dimengerti, atau bahkan kalian mau ujian nih, kalian takut nggak bisa ngerjain ujiannya. Pokoknya ada masalah yang buat kalian jadi takut gitu. Kalian nggak berani untuk melakukannya. Nah, di sini kalian bisa ambil keputusan yang berbeda dari teman-teman. Mungkin teman-teman bisa memilih untuk udah deh aku nggak usah belajar, aku diemin aja gitu kan, atau bahkan mereka memilih untuk menyontek gitu. Nah, di sini kita bisa memilih untuk jadi berbeda, belajar untuk berani nih teman-teman, berani ambil keputusan untuk bertanya sama gurunya gitu kan. Kalau masih kurang ngerti juga mungkin bisa tanya sama teman, atau tanya sama kakak kelas, atau bahkan tanya sama guru les kalau punya guru lesnya. Tanya sama mentor juga boleh. Mentor-mentor pasti pintar deh. Coba ditanya dulu sama mentor-mentor, minta bantuan mentornya gitu kan. Nah, jadi belajar untuk berani menjadi berbeda dari yang lain. Nah, Tuhan juga pengen kita berani untuk melakukan hal yang benar, teman-teman. Ketika kita tahu menyontek itu salah, ya kita harus berani untuk melakukan yang benar. Nah, belajar, makanya nggak perlu menyontek gitu. Nah, itu karakter yang pertama, teman-teman, berani.
Itu karakter yang Tuhan pengen Yosua ada, dan itu juga harus ada dalam diri kita. Nah, yang kedua, karakternya adalah yakin. Karakter kedua itu adalah yakin, atau kita sebut saja kepercayaan. Kita harus punya karakter percaya akan Tuhan, confident. Masalah gitu ya, masalah seringkali membuat kita itu menjadi tidak percaya sama Tuhan, tidak percaya lagi sama keadaan, bahkan tidak percaya lagi sama diri kita gitu. Kita suka meragukan diri kita, apalagi nih yang punya dosa, punya masa lalu, seringkali meragukan apakah Tuhan itu udah maafin aku ya, apakah dosaku udah Tuhan ampuni ya. Seringkali masih ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang membuat kita tuh ragu untuk melangkah, ragu untuk ikut jalannya Tuhan, karena seringkali merasa tidak layak gitu. Nah, selain itu juga seringkali anak muda itu merasa insecure, sering banget merasa tidak bersyukur dengan keadaan yang ada, suka membandingkan diri dengan orang lain. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi benteng untuk kita bisa percaya sama rencana Tuhan. Padahal Tuhan itu udah siapin rencana yang besar loh dalam hidup kita. Tapi karena kita terus menilai diri kita kurang baik, maka kita nggak bisa lihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau teman-teman tahu Daud ya, Daud itu seseorang yang masih muda. Bisa dikatakan dia itu sempat nggak ikut perang gitu kan, dia ada di rumah gitu awalnya. Ya karena kondisi dia gitu kan, karena dia berbeda daripada yang lain. Tapi walaupun berbeda seperti itu tidak membuat dia menjadi insecure teman-teman. Bahkan dia ada ngadepin satu masalah nih, kan dia udah berani untuk melawan Goliat. Nah, dia mengalami satu masalah lagi. Kita baca di 1 Samuel 17 ayat 39. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini. Belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Wah, teman-teman, kalau di posisi Daud ya, kalau misalnya Daud itu adalah orangnya insecurean gitu, ketika dia coba baju perang, nggak muat, ya pasti dia akan berpikir, ya udahlah, mungkin rencana Tuhan nggak mau biarin aku ikut perang gitu kan. Oh iya, kalau zaman dulu itu kalau mereka mau perang harus pakai perlengkapan lengkap gitu kan. Makanya waktu Daud sudah memilih untuk melawan Goliat, mereka bangsa Israel atau Raja Saul itu akhirnya memberikan baju perang sama Daud. Nah, ternyata baju perangnya nggak muat gitu kan, kegedean gitu ya, dia nggak bisa memakainya. Nah, di situ Daud nggak putus asa, dia nggak insecure, nggak berkata bahwa bajunya beda muat, ya sudahlah aku udah jadi lawan Goliat. Daud tidak berkata seperti itu. Yang Daud lakukan adalah dia tanggalkan baju perangnya dan dia tetap untuk maju berperang gitu, karena dia percaya tanpa baju itu pun dia tetap bisa menang gitu, karena dia percaya sama Tuhan bahwa Tuhan sendiri yang akan menyertai dia. Nah, seharusnya kita juga seperti itu teman-teman. Ketika ada hal-hal yang menghalangi kita untuk percaya sama Tuhan, apalagi itu hanya insecure-nya kita gitu kan, itu harus kita tanggalkan teman-teman. Jadi mulai hari ini, mulailah untuk percaya sama rencananya Tuhan, belajar untuk ikut dalam rencananya Tuhan. Nah, jadi teman-teman, dua karakter ini, courage dan confident, itu dua karakter yang gak bisa dipisahkan. Ada pepatah yang bilang gini, confidence is courage in action gitu ya. Jadi kepercayaan, ketika kita percaya maka akan ada keberanian untuk bertindak. Jadi ketika kita percaya, kita akan berani melakukannya. Ketika kita udah percaya sama panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita udah percaya bahwa Tuhan kasih identitas sama kita, maka kita akan berani untuk melakukan sesuai kehendaknya Tuhan, sesuai dengan yang Tuhan pengen dalam hidup kita. Kita berani untuk melakukan hal yang benar, kita berani untuk
memberitakan Injil, kita berani untuk membawa orang lain untuk mengenal Tuhan gitu kan. Nah, ketika ada percaya dan keberanian itu. Ya, nah sekarang pertanyaannya, apakah teman-teman sudah memiliki dua karakter itu? Dua karakter ini penting ya teman-teman, jadi kita harus sama-sama punya. Oke, nah sekarang pertanyaannya, bagaimana sih kita bisa punya dua karakter ini? Oke. Yang pertama itu kita harus punya iman yang kuat. Lawan dari keberanian itu adalah ketakutan. Seringkali ketakutan itu mengalahkan keberanian kita. Nah, yang Tuhan pengen itu dengan keberanian yang kita punya itu bisa menyelimuti ketakutan, sehingga nggak ada lagi ketakutan. Caranya adalah supaya kita bisa keluar dari ketakutan, kita terbebas dari ketakutan, dan bahkan kita bisa berani seperti yang dilakukan oleh Daud, yaitu dengan kita punya iman. Daud punya iman yang kuat teman-teman, ketika dia melawan Goliat yang bisa dibilang lebih besar daripada dia, tapi dia bisa punya iman yang tetap kuat. Kita baca di 1 Samuel 17 ayat 37. Seperti ini. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepas aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Ia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi ayat ini sedang menceritakan di mana saat itu Daud ibaratnya orang-orang sekitarnya itu sedikit meragukan dia gitu kan. Ibaratnya kayak mau bilang, emang bisa gitu kan, emang bisa, yakin bisa. Di sini Daud bisa menjawab dengan yakinnya gitu kan. Dia bisa bilang bahwa aku sudah diselamatkan sama Tuhan dari cakarnya beruang gitu kan, cakarnya singa, dan aku percaya Tuhan juga yang akan bebaskan aku dari orang Filistin itu. Nah, di sini kita bisa melihat juga bahwa Daud bisa percaya sama Tuhan sekalipun dia belum melihat. Nah, itulah iman. Daud punya iman yang dia belum melihat tapi dia sudah percaya. Nah, sekarang apakah teman-teman kita bisa punya iman sekalipun kita belum melihat? Kita mau percaya sama Tuhan sekalipun kita belum melihat ke depan tuh apakah jalannya akan mulus gitu kan. Tapi kita mau punya iman dulu nih, seperti Daud. Nah, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu, dasar dari segala yang kita harapkan. Ketika kita punya iman, maka kita akan siap untuk melangkah ke depan, teman-teman. Iman itu yang akan jadi dasar kita untuk berserah sama Tuhan. Iman itu berbicara tentang kita yang berserah penuh sama Tuhan. Tapi namanya iman tetap perlu yang namanya perbuatan. Seperti Daud, ketika dia percaya sama Tuhan, dia juga tetap melakukan yang terbaik saat perangnya, gitu kan. Dia tetap melawan Goliat dengan sepenuh hatinya, gitu kan, dengan sepenuh kekuatan. Nah, sama seperti kita, ketika kita bilang kita mau percaya sama Tuhan, ya kita tetap lakukan juga bagian kita. Kita berikan yang terbaik dari yang kita punya, baru kita serahkan ke Tuhan seluruhnya. Kita berserah penuh sama Tuhan. Gak ada lagi yang namanya keraguan, sedikit aja gitu, gak ada lagi keraguan. Nah, sama seperti ketika kita lagi ujian tuh, mungkin ada teman-teman yang harus ujian untuk masuk sekolah, masuk kuliah, atau bahkan yang ujian kuis biasa gitu kan. Nah, teman-teman harus punya iman, sekalipun teman-teman masih ibaratnya kurang mengerti materinya, tapi teman-teman mau berusaha untuk tanya teman, tanya cara belajarnya maksudnya ya, bukan tanya waktu ujian, tanya bagaimana caranya gitu ya, kalau soal matematika gimana rumus-rumusnya gitu kan, barulah kalian bisa berusaha semaksimalnya kalian, dan sisanya biarkan Tuhan yang melengkapinya gitu. Nah, jadi belajar untuk serahkan penuh ke Tuhan, belajar punya iman yang kuat sama Tuhan, itu yang pertama. Karena ketika kita punya iman yang kuat, di situ kita akan berani
untuk melangkah. Yang kedua tuh caranya supaya kita bisa punya dua karakter tadi, yaitu kita menyadari identitas kita di dalam Tuhan. Tuhan udah kasih nih identitas ya. Kan JC lagi bahas nih, tema di tahun ini itu adalah identitas. Jadi Tuhan udah kasih identitas sama kita, bahwa kita itu adalah anak-anaknya, kita adalah anak yang dikasihinya gitu kan. Dan kita akan dipakai Tuhan. Nah, di sini ketika kita menyadari posisi kita akan berusaha untuk menjaga identitas kita. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita keluar dari zona nyaman. Karena seperti Daud nih, dia sadar bahwa ada panggilan dalam hidupnya, maka dia akan belajar keluar dari zona nyamannya. Dia tidak memilih untuk diam aja gitu di rumahnya. Dia akhirnya ikut gabung dalam berperang gitu kan. Kita bisa baca di 1 Samuel 17 ayat 22. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat. Nah, singkat cerita, Daud itu tuh adalah gembala domba gitu kan. Nah, biasanya dia tuh di rumah gitu kan, lagi gembalain dombanya. Tapi saat itu ayahnya menyuruh Daud itu untuk nyusulin kakak-kakaknya tuh di medan perang. Kalau misalkan Daud tidak menyadari identitasnya, dia akan berusaha untuk aku mau stay di sini aja gitu. Aku mau ya lakukan yang biasa aku lakukan gitu. Tapi di sini dia berani untuk meninggalkan zona nyamannya. Dia berani untuk keluar dari zona nyamannya untuk ikuti rencananya Tuhan. Akhirnya di sini dikatakan dia berlari-lari ke barisan. Bisa terbayang bahwa dia ada jiwa excitednya juga gitu kan untuk ikut perang. Nah, akhirnya dia masuk ke dalam barisan itu. Nah, disitulah menggambarkan langkah Daud di mana dia menyadari panggilannya sehingga dia masuk ke dalam barisan itu. Demikian juga dengan kita. Ketika kita sudah sadar kita punya identitas dalam Tuhan, seharusnya kita harus berani untuk melangkah keluar dari zona nyaman gitu. Keluar dari rebahannya kita, guys. Apalagi anak muda zaman sekarang ya, kita kan udah udah 1 tahunan gitu ya kita stay at home. Mungkin sedikit merubah pola hidup kita, apalagi anak-anak muda gitu, jadi lebih senang rebahan gitu kan, jadi generasi rebahan, jadi suka tidur. Nah, sekarang saatnya bangun, jangan lagi tiduran, jangan lagi rebahan, saatnya bangun, melangkah ke depan, keluar dari zona nyaman kalian, keluar dari kasurnya kalian. Saatnya kita melangkah, karena kita tahu Tuhan sedang menunggu kita nih, memenuhi panggilan Dia dalam hidup kita. Nah, jadi 2 poin itu teman-teman, 2 poin itu bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih berani, yaitu dengan kita punya iman yang kuat sehingga kita bisa berjalan dalam iman, kita bisa percaya seutuhnya sama Tuhan, gak ada lagi keraguan. Kemudian yang kedua, kita harus menyadari posisi kita harus menyadari identitas kita sehingga kita bisa melangkah keluar dari zona nyaman kita. Oke teman-teman, nah 2 karakter ini penting untuk kita punya dua karakter Tuhan ini, yaitu berani dan juga percaya sama Tuhan. Karena ketika kita udah tahu identitas kita, maka kita akan berusaha untuk menjaga identitas kita itu melalui karakter kita. Kalaupun nih karakter kita saat ini sudah berani dan juga sudah percaya sama Tuhan, biarlah karakter itu bisa di-upgrade lebih daripada yang sekarang. Nah, kalau kalian belum punya karakter itu, ayo sekarang kita maju ke depan, kita mulai untuk ubah karakter kita mulai makeover lagi bagaimana karakter kita biar sesuai dan serupa dengan Tuhan, biar kita bisa siap memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita.
Oke teman-teman, siap untuk dipakai sama Tuhan, harus punya karakter itu. Oke teman-teman, jadi itu pesan firman Tuhan hari ini. Semoga teman-teman bisa mengerti dan dapetin pesan pentingnya ya, dapat remanya hari ini. Nah, sekarang saya akan tutup dalam doa ya teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh beribadah ya Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kalau kami boleh mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap hadiratnya Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Kau sendiri yang bekerja sebebas-bebasnya dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah Kau yang berbicara ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui setiap pesan firman-Mu hari ini ya Tuhan, kami boleh mengerti, kami boleh melakukannya keluar ya Tuhan. Tuhan, biarlah ajarin kami ya Tuhan, biar kami boleh punya karakter yang serupa dengan Tuhan. Kami boleh lebih berani, kami boleh lebih percaya lagi sama Tuhan. Kami boleh melangkah dengan iman ya Tuhan. Kami boleh berserah dengan penuh ya Tuhan dengan Tuhan, gak setengah-setengah, gak ada lagi keraguan dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, ketika kami dihadapkan dengan masalah ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan yang akan beserta dengan kami. Kau yang akan di depan kami, yang Kau akan lindungi kami ya Tuhan. Kau akan sertain kami sampai ke dalam garis finish itu sesuai dengan tujuannya Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, ajarin kami juga Tuhan untuk keluar dari zona nyaman ya Tuhan. Ajarin kami ya Tuhan untuk melangkah Tuhan, untuk maju ke sampai tujuan yang Tuhan pengen dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, ingetin kami lagi ya Tuhan kalau kami ini berharga ya Tuhan. Ingetin kami lagi ya Tuhan bahwa Tuhan udah kasih potensi dalam hidup kami, sehingga kami gak perlu insecure lagi ya Tuhan. Sehingga kami boleh lebih percaya ya Tuhan bahwa ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami ya Tuhan. Kami gak menjadi takut, kami gak menjadi merasa tidak layak lagi ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau yang sudah pulihkan keadaan kami, Kau sudah tebus setiap dosa kami Tuhan. Kau udah ampuni kami, dan Tuhan pengen kami selalu ada dekat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sertai setiap teman-teman hamba ya Tuhan. Biarlah Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya Engkau yang sertai mereka ya Tuhan. Kemanapun kakinya melangkah, Tuhan yang akan sertai. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Ini setiap doa kami hari ini ya Tuhan, hanya di dalam nama kami ucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, hari ini kita sudah selesai ibadah. Biar ibadah hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Mari saat ini kau bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Teman-teman, terimalah berkat, kasih dan sukacita dari Tuhan Allah kita. Biar berkat ini akan terus membantu engkau untuk terus dekat dengan Tuhan, mulai dari hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang, dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat dari Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus berkati. Tetap jaga kesehatan.